Aku kerja dulu ya sayang. Jagoan papa jangan nakal jaga mama ya. Ujar Randy mengusap perut Carla lembut membuat Carla tersenyum malu-malu. Hati-hati mas. Jangan lupa minum susunya terus cemilan kamu sudah aku siapkan di kulkas. Ujar Randy. Memang dokter muda ini selalu menyiapkan makanan sehat untuk Carla setiap harinya dan Carla tinggal makan saja. Iya. Bawel. Kamu yang bawel. Ujar Randy menarik pipi Carla gemas. Sudah kaya bakpao sayang. Gendut ya mas. Rengek Carla. Tapi seksi sayang aku belum mencobanya. Canda Randy membuat Carla malu dan memukul lengan suaminya ini pelan. Sudah sana berangkat. Usir Carla karena malu terus digoda oleh sang suami. Mungkin hari ini sedikit telat pulangnya sayang. Ada anak magang di rumah sakit dan aku bertanggung jawab atas mereka. Sambil berjalan keluar dan diikuti Carla yang bergelayut mesra di lengannya. Anak magang. Iya. Kenapa? Mau ikut? Nggak di rumah aja. Capek. Ya sudah jangan sampai telat makan ya. Aku pergi, pamit Randy sambil mencium kening Carla. Carla masuk kembali ke dalam rumah dan langsung ke dapur untuk meminum susu hamilnya. Bu, ada yang mencari ibu, ujar pembantu Randy. Siapa Big? Perempuan bu. Namanya Nia. Nia. Iya bu. Carla segera berjalan keluar dia penasaran kenapa Nia bisa menemukan tempatnya. Mbak Nia. Carla. Apa kabar mbak? Tanya Carla sambil memeluk Nia. Alhamdulillah baik. Ayo silahkan duduk mbak. Mbak mau minum apa? Tanya Carla. Terserah, sahut Nia. Carla memanggil sang bibi untuk membuatkan minuman. Dari mana mbak tahu rumah ini? Tanya Carla penasaran. Kehamilan kamu sudah besar ya? Kamu sudah menikah lagi lah. Iya mbak, sahut Carla pelan. Untuk keberadaan kamu tidak sulit lah bahkan keberadaan mamamu aku juga tahu. Sindir Nia. Mama. Ya Mama Dina. Kamu masih ingatkan dengan mama kamu? Tanya Nia dan diangguki Carla pelan. Kalau ingat kenapa kamu tinggalkan Laan kamu hidup enak di rumah besar ini? Marah Nia. Bah ceritanya panjang. Ucap Carla mulai menitikkan air mata. Dia sayang dengan Mama Dina tapi dia harus menjauh dari mamanya itu karena jika mamanya tahu dia menikah dengan Randy bisa-bisa Randy akan diporoti abis oleh mamanya. Lah. Cerita biar aku tidak salah paham. Kamu tahu di mana Mama Dina sekarang? Ujar Nia dan dijawab gelengan oleh Carla. Kolong jembatan. Aku bukan anaknya lah jadi aku tidak bertanggung jawab atas dirinya. Ba aku juga bukan anaknya. Jawab Carla membuat Nia terdiam sejenak. Pembantu Randy datang membawakan segelas minuman dan melihat sang majikan menangis. Terima kasih, ucap Nia lembut. Maksud kamu apalah? Tanya Nia lagi. Ba aku bukan anak Mama Dina. Aku sempat menghubungi keluarga papa jawabannya sama. Lalu kamu anak siapa?
Aku juga belum menemukan faktanya Mbak, hanya aku mendengar sendiri dari mulut Mama kalau aku bukan anaknya Mbak. Tapi aku tidak lari dari tanggung jawab. Aku merasa kalau dia sudah susah payah membesarkanmu Mbak, jadi saat dia kecelakaan aku yang membiayai semuanya Mbak, meskipun aku sendiri tak memiliki uang. Jelas Carla. Lalu kenapa kamu bisa menikah lagi dengan seorang dokter, kamu menggodanya? Tanya Nia. Tidak Mbak. Aku terjebak di sini karena hutang. Hutang. Ya Mbak, Dokter Randy yang membiayai semuanya. Jawab Carla. Carla menjelaskan dari awal hingga akhir mengapa dia bisa di sini. Tentang pernikahannya dan Randy yang hanya sementara dan diangguki Nia. Nia juga merasakan hal yang sama, dulunya dia terjebak hutang hingga menikah dengan Ben, tapi mereka berakhir bahagia. Mbak, aku minta tolong jangan katakan pada Mama di mana keberadaanku. Aku takut Mama bisa mengacaukan semuanya Mbak. Kasihan Mas Randy. Mohon Carla dan diangguki Nia patuh. Aku akan pergi Mbak dari kehidupan Mas Randy karena dia juga berhak bahagia dengan kekasihnya. Tapi aku hanya menunggu waktu yang tepat, ujar Carla. Jika kamu butuh bantuanku hubungi akulah. Bukannya kemarin aku sudah berikan kartu namaku? Iya Mbak, aku hanya takut mengganggu Mbak saja. Tidak masalah. Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Terima kasih Mbak, ucap Carla memeluk tubuh Nia sambil menangis. Nia mengelus lembut perut Carla. Dengan keadaan hamil dia merasa semua penderita ini. Aku pulang dululah. Jika butuh bantuan jangan sungkan. Terima kasih Mbak. Kata Bibi, tadi ada yang datang sayang. Siapa? Tanya Randy penasaran saat baru pulang ke rumah. Iya Mas, Mbak Nia. Mbak Nia. Siapa sayang, apa aku kenal? Aku jelaskan juga kamu tidak akan tahu Mas. Kalian belum pernah bertemu. Jawab Carla. Minimal aku jadi tahu satu persatu keluarga kamu sayang. Buat apa? Tanya Carla menatap sang suami yang sedang membuka pakaiannya karena baru pulang kerja. Ya siapa tahu suatu saat nanti berguna untukku. Aku bisa bertanya kesukaanmu padanya, canda Randy. Mbak Nia itu kakak tiriku dulu Mas. Sebelum Mama bercerai dulu dari ayahnya. Sekarang dia di mana? Ada di Jakarta. Dia menikah dengan Benny, pengusaha yang lumayan kaya raya Mas. Kenapa dia kemari? Ada perlu apa? Hanya ingin tahu tentang kabarku Mas. Karena terakhir kali kami bertemu saat acara teman Mama. Dia ingin bertemu lagi tapi kita keburu berangkat ke Turki jadinya datang sekarang. Jelas Carla. Jadi tadi sudah kangen-kangenannya. Ujar Randy sambil memeluk tubuh Carla dari belakang. Maes. Kalau udah sekarang sama aku lagi kangen-kangenannya sayang. Nggak ketemu sebentar aja udah buat kangen anak papa. Ujar Randy mencium pipi Carla dan mengusap perutnya lembut membuat Carla geli. Geli Maes. Sayang. Kapan bisa aku merasakannya? Bisik Randy. Apaan sih Mas? Sana mandi dulu bau. Kasihan dedeknya cium bau acem kamu.
Dibiasain sayang. Biar nanti lahir udah tahan sama bau papanya. Mas kamu dari rumah sakit bawa kuman. Mandi dulu sana. Randy segera melepaskan pelukannya. Memang benar yang dikatakan Carla, nanti malah Carla dan anaknya terkena virus. Untung kamu ingetin sayang. Aku mandi dulu ya, tunggu aku baru tidur. Pamit. Randy membuat Carla menghela nafas lega melihat kepergian sang suami. Carla sebenarnya menyukai perlakuan Randy, tapi karena belum ada kejelasan di hubungan mereka membuat Carla terkadang berpikir dia tidak pantas untuk Randy yang kaya raya, tampan dan lebih segalanya. Tidak adil rasanya mendapatkan janda seperti Carla yang sedang hamil anak orang lain. Ya, aku sudah temui Carla dan dia sudah jelaskan semuanya, ujar Nia dan mulai bercerita tentang Carla dan Mama Dina. Terus kamu percaya? Tanya Ayah Bahtiar. Aku lebih percaya Carla daripada Mama Dina ya. Aku rasa memang Carla itu bukan anak Mama Dina. Mana ada ibu yang mau menjerumuskan anaknya. Kalau Mama Dina dia hanya mementingkan harta bukan Carla. Aku rasa juga begitu ya. Aku setuju dengan Nia karena Mama Dina sudah kelewatan batas, sahut Ben dan diangguki Nia. Ayah tahu sendiri kan bagaimana sayangnya Carla pada Mama Dina. Dia mampu meninggalkan suaminya jika Mama Dina yang minta, tapi kali ini Carla tidak mau kalau Mama Dina tahu keberadaannya. Jadi dia di mana sekarang? Ada di rumah Dokter Randy ya. Dia baru menikah tapi ada suatu hal yang dia tak bisa ceritakan lebih rinci tentang pernikahannya, ujar Nia yang sengaja tak ingin bercerita karena permintaan Carla sendiri tadi. Suami orang lagi. Tebak Ayah Bahtiar. Tidak ya. Aku juga tidak berhak bercerita. Biarkan Carla sendiri menyelesaikan permasalahannya. Dia sudah dewasa, jika dia butuh bantuan kita dia akan hubungi aku. Aku sudah memberikannya nomor telepon dan pasti Carla akan menghubungi aku nanti. Jawab Nia dan diangguki Pak Bahtiar pelan. Dia juga sudah lelah dengan semua ini. Dia ingin aman dan damai dalam hidup. Dia sudah tua, tidak lagi memikirkan masalah yang terus-menerus datang. Sudah. Ayah istirahat saja, jangan dipikirkan untuk Mama Dina sudah diurus oleh karyawan Mas Ben, ujar Nia lagi. Nia berharap dengan penjelasannya ini ayahnya sudah sedikit lega dan tidak merasa mencampakkan Mama Dina lagi. Sayang, aku berangkat dulu ya. Pagi ini ada pengarahan untuk anak-anak magang. Nanti jam 11 aku jemput, sekalian kita makan siang di luar. Besok saja Mas, tolak Carla. Kenapa harus besok sayang? Kita baru pulang dari luar negeri, belum lihat perkembangan dedeknya. Nanti jam 11 siap-siap, aku daftarkan dulu sama dokter kandungannya, ujar Randy. Aku berangkat ya. Anak papa jangan rewel, ujar Randy mengusap perut Carla lalu mencium kening Carla lembut dan segera pergi. Ya, dari semalam Randy sudah mengatakan ingin mengecek kandungan Carla yang sebentar lagi akan menginjak 7 bulan, tapi Carla serasa enggan untuk pergi, tubuhnya sedikit lelah, mungkin efek semakin hari semakin membesar kandungannya.
Jadi di mana dia sekarang? Tanya Peter pada pengacaranya. Dia menikah lagi dengan seorang dokter muda. Benar-benar perempuan murahan. Hamil anakku menikah dengan lelaki lain. Geram Peter. Kalau Buk Ambar sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan besar Pak. Beliau belum menikah lagi. Sial, kenapa mereka semua hidup enak sedangkan aku di penjara? Marah Peter. Apa kau tidak bisa membuat aku keluar dari tempat busuk ini? Kau bisa jual asetku untuk mengeluarkan aku. Lanjut Peter. Nanti akan saya usahakan Pak. Selalu saja begitu ucapanmu. Sampai aku muak mendengarnya. Aku tidak mau tahu, kau harus keluarkan aku dari sini. Aku ingin mengurus perusahaanku lagi dan untuk Carla serta Ambar buat mereka hancur. Tapi pas semuanya sudah bangkrut tidak ada yang tersisa. AGGKKK sial. Sial. Kenapa bisa begini? Kesal Peter. Sudah yang? Tanya Randy. Sebentar Mas. Kamu duluan saja ke bawah, aku sebentar lagi selesai. Jawab Carla sambil merapikan alisnya. Aku tunggu di mobil ya. Randy segera keluar dari kamar. Bi. Tolong siapkan buah-buahannya sekaligus air putihnya Bi. Nanti dia bosan tidak ada cemilan. Ujar Randy pada sang bibi. Karena dia tahu sekali dan kehamilan Carla yang akan menginjak tahun bulan ini, Carla suka ngemil, jadi kemana-mana Randy harus menyiapkan cemilan sehat untuk istrinya ini. Menunggu beberapa saat sang bibi mengemasi beberapa cemilan untuk Carla. Setelah itu dokter tampan ini segera keluar. Selesai, ucap Carla melihat penampilannya di kaca sambil tersenyum manis. Carla melangkahkan kakinya pelan keluar kamar. Mas, ujar Bianca yang baru datang dan langsung mencium Randy lalu memeluknya membuat Carla yang berada di depan pintu rumah memundurkan langkahnya menatap mereka. Bi. Kenapa kamu ada di sini? Tanya Randy gugup. Mas, kamu tidak suka aku di sini. Aku menghubungimu tapi ponselmu tidak pernah diangkat. Kamu marah Mas sama aku? Rengek Bianca manja. Bi. Lepas. Pinta Randy tapi Bianca tak mau melepaskan pelukannya. Mas, aku kangen Mas. Aku sudah memutuskan untuk menerima pinangan kamu karena aku memang tidak bisa jauh dari kamu Mas. Keluargamu. Nanti aku akan jelaskan pada Papa dan Mama kalau aku menolak perjodohannya dan mau menjadi istri kamu. Soal kuliahku nanti bisa aku ambil yang khusus Mas. Lagi pula juga akan selesai. Jelas Bianca membuat Randy terdiam sejenak. Mas, kamu kenapa? Nggak suka aku kembali? Bi. Kita harus bicara. Tentang pernikahan kita. Bicara saja atau kamu mau bertemu Mama Papa? Ayo, ajak Bianca sambil tersenyum kecil. Kita harus bicara tapi tidak di sini. Ujar Randy menarik tangan Bianca. Air mata Carla turun seketika. Dia sudah bisa menebak endingnya. Dia hanya dibutuhkan Randy untuk memuluskan jalannya saja. Setelah Bianca pulang dia akan dibuang.
Carla berjalan ke arah kamarnya. Kali ini dia benar-benar memutuskan untuk pergi dari kehidupan Randy. Bianca sudah pulang dan sudah bersedia menikah dengan Randy, jadi tak ada gunanya lagi dia ada di rumah ini, toh nanti dia juga akan diusir oleh Randy. Lebih baik dia pergi sekarang. Carla mengemasi sebagian barang-barangnya karena hampir semua pemberian Randy dan mamanya, jadi Carla tidak berhak untuk itu.